Ya Rabbana, 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 Ya Rabbana, Rabbana, Rabbana. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudaraku Sarung Dakwah Channel rahimakumullah. Kali ini saya akan bercerita tentang kisah seorang pria buruk rupa yang menjadi rebutan bidadari dan dirindukan para bidadari di surga. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Seperti kisah sahabat Nabi yang buruk rupa yang dijodohkan dengan wanita cantik. Berikut adalah kisahnya. Dahulu ada seorang sahabat Nabi bernama Julaibib radhiyallahu anhu. Dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang mau mendekatinya. Namun di samping itu, Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun banyak orang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika selesai menjalankan sholat, Nabi sempat memanggilnya. Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah? Tanya Rasul dengan lembut sambil tersenyum kepadanya. Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah? Jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah SAW menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya Nabi Muhammad SAW bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah SAW kembali bertanya kepada Julaibib, Julaibib, tidakkah engkau menikah? Dengan jawaban yang sama, Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah SAW sampai pada akhirnya Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansor yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Ansor, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu dan Rasulullah SAW mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah SAW yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansor itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya jawaban pemimpin Ansor dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang Nabi Muhammadlah calon menantunya. Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib, ujar Rasulullah SAW. Sang pemimpin Ansor itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya, dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini, kata pemimpin Ansor itu. Istrinya menjawab, bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib. Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik, anak dari pemimpin Ansor itu pun keluar dan mengatakan, siapa yang meminta? Lalu sang ayah dan sang ibu pun menjelaskan,
Perempuan yang cantik ini memang dikenal solehah yang sangat mengerti dengan agama. Apakah kalian hendak menolak perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku. Perempuan solehah itu pun lalu membaca ayat yang artinya, dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik dan soleha itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Maka benarlah doa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri solehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lalu merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk rupa, lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Setelah pernikahan dengan perempuan cantik, Julaibib ikut perang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Julaibib pun menjadi salah satu korban yang meninggal dalam peperangan itu. Kata syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan sosok Julaibib. Pada akhir pertempuran, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya, "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar lalu mencari Julaibib. Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensolatkan dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Julaibib selesai dimakamkan, terjadilah peristiwa yang menakjubkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis, air matanya menetes sembari memandang ke langit dan tersenyum. Lalu membuang pandangannya ke samping seraya menutup mata dengan telapak tangannya. Para sahabat yang melihat kejadian itu terheran-heran, lantas bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mengapa engkau menangis di pusara Julaibib?" "Aku menangis karena mengingat Julaibib. Hari ini dia memintaku merestuinya untuk menikah. Semestinya hari ini dia tengah bahagia bersama istrinya. Namun hari ini juga ia telah tiada," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Lantas tadi kenapa engkau tersenyum?" tanya salah seorang sahabat. "Saat memandang langit, aku melihat para bidadari turun untuk menjemput Julaibib," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Tapi mengapa lantas engkau membuang pandangan ke samping? Apa yang engkau lihat ya Rasulullah?" Bidadari yang menjemput Julaibib begitu banyak. Mereka saling berebut, ada yang meraih tangannya dan ada pula yang meraih kakinya, sehingga salah satu dari bidadari itu tersingkap kakinya dan terlihat betisnya, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan tentang kisah Julaibib.
pria buruk rupa yang menjadi rebutan dan dirindukan para bidadari di surga. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat dan menambah keimanan kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim.